Shalom, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur kami dapat kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan satu kerinduan untuk lebih dalam lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, dan biarlah kemuliaan buat nama Tuhan saja. Jemaat juga Tuhan siapkan tempat masing-masing dan boleh bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu siapkan Alkitab dan kita akan sambil membaca ayat per ayat. Nanti saya akan menguraikan beberapa hal yang boleh kita pahami dan nanti kita mengambil poin-poin yang penting dari pelajaran ini. Baik, kita akan mulai. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kita baru perhatikan ayat 4 dan 5. Ada hal yang penting di sini buat kita bahwa setelah Saulus dan Barnabas ini diutus, didoakan, mereka diberkati, kemudian mereka pergi. Nah, tidak bisa kita sepelekan atau anggap tidak penting ini, karena di dalam ayat 4 itu dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Ya, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan bahkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu setelah pengutusan itu, setelah mereka doa dan puasa dan bagaimana Roh Kudus dengan jelas berkata untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Dan yang menarik juga di sini bahwa mereka benar-benar mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin. Nah, di dalam pelayanan, dalam baik pelayanan apapun, kita harus menjadikan Roh Kudus itu sebagai penuntun kita. Kita harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Sekarang di dalam berbagai pelayanan, mungkin ada ide-ide bagus, ada pemikiran-pemikiran, ada mungkin usul-usul. Tetapi tetap yang terutama ialah seperti yang dikatakan sini, mereka karena disuruh Roh Kudus, mereka berangkat. Di dalam pengalaman-pengalaman kita secara rohani, memang kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam bekerja, melayani Tuhan, ataupun beraktivitas sebagai orang Kristen, di mana Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita setiap hari. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu jelas sekali ialah mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita terus berperang memang antara kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan juga kehidupan yang masih ada kedagingan, hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang timbul setiap hari. Tapi di sini kita melihat bahwa Barnabas dan Saulus memang sudah menyerahkan hidup mereka. Mereka siap untuk berangkat. Dan mari kita perhatikan, mereka berangkat ke Seleukia, itu satu kota pelabuhan yang ada di Antioquia.
Dan dari situ mereka menyeberang, berlayar ke Siprus, sebuah pulau yang ada di sebelah timur, yang ada di, kalau kita lihat di peta itu ada di Antioquia, seberang daripada Antioquia itu. Yang menarik ketika bicara Siprus, ternyata memang kita tahu bahwa Barnabas itu berasal dari Siprus. Nah, ketika bicara tentang hal ini, biasanya seorang yang punya ikatan lahir ataupun kampung halaman tentu merasakan satu perasaan khusus ya. Ada beban, ada kerinduan untuk orang-orang yang ada di kampung halamannya mendengarkan kabar keselamatan. Ya, ini saya percaya bahwa ini satu cara yang memang banyak bagi para penginjil untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana dia pernah dibesarkan, dia lahir di kampung satu daerah dan kemudian dia rindu untuk boleh membawa kabar keselamatan itu. Dan Barnabas pergi ke Siprus dengan Saulus. Nah, mereka tiba di kota yang ada di Pulau Siprus itu. Kota itu namanya Salamis. Itu kota pelabuhan dan kita dapat informasi bahwa Siprus ini menghasilkan pertambangan dan juga industri perkapalan ya. Jadi secara ekonomi dan secara bagaimana perkembangannya tentu mereka juga mengetahui, dan sebagai orang-orang yang akan melayani di satu tempat tentu tidak-tidaknya harus mengetahui apa yang menjadi latar belakang daripada tempat yang akan dikunjungi itu. Nah, yang menarik di sini, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat, ya, orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka. Sebuah pendekatan yang memang hampir sebagian besar para rasul memang pendekatannya mulai dari orang Yahudi. Dan rumah ibadah orang Yahudi, sinagoge, mereka ada di situ untuk memberitakan firman Allah. Kita sudah melihat bahwa ada mereka disambut, ada juga yang ditolak. Nah, nanti dalam perjalanan selanjutnya, bagi Saulus dan Barnabas ini perjalanan mereka pertama, ya. Dan ketika mereka tiba, mereka mencari rumah-rumah ibadat. Dan tentu ini sebuah pendekatan yang sangat penting. Dan ketika melayani, ada orang-orang sesuku, orang-orang Yahudi, dan mereka kemudian hadir di rumah-rumah ibadat. Dan kita tahu bahwa itulah tempat di mana sangat penting untuk bisa dapat disampaikan firman Tuhan. Yohanes membantu. Yohanes ini yang disebut Markus memang membantu Barnabas ya dan Saulus dan mempersiapkan apa yang akan dilaksanakan sebagai pelayanan-pelayanan yang sifatnya jasmani. Tapi di sini kita melihat bahwa memang dari satu sisi Barnabas juga ingin mengajak Yohanes Markus ini untuk bisa ambil bagian juga di dalam pelayanan, mempersiapkan dia. Nah, memang kita tahu nanti ada perselisihan ya akibat dari Yohanes Markus, tapi nanti kita lihat berikutnya. Tapi di sini kita sadar bahwa peran Roh Kudus itu mendominasi. Otoritas gereja ada di bawah otoritas Roh Kudus. Kita harus belajar di sini. Sehebat apapun organisasi gereja, sumber daya manusianya yang hebat, dan semuanya tetap tunduk pada otoritas Roh Kudus. Dan ketika semua orang yang benar-benar mau dipakai Tuhan itu tunduk kepada otoritas Roh Kudus, itu pelayanan akan berjalan dengan sebaiknya. Tetapi kalau ada orang yang masih memikirkan soal kedagingan, pelayanan-pelayanan yang dia bangun dengan cara-cara duniawi, nah di situ banyak sekali terjadi masalah. Tapi di sini saya mengajak kita untuk kembali
introspeksi dalam pelayanan kita ialah bagaimana kita berserah atau bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Belajar untuk peka setiap hari. Ada penasihat-penasihat, ada orang-orang yang berhikmat, tetapi mereka semua haruslah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang mau tunduk dan belajar kepada pimpinan Roh Kudus. Baik, itu bagian pertama. Kita melihat, kita akan baca selanjutnya ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 12 ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Sampai situ dulu. Jadi mereka mengelilingi pulau itu dari arah bagian timur sampai ke barat itu. Mereka sampai ke Pafos. Pafos itu adalah ibu kota Siprus. Dan di situ ada gubernur dari Siprus itu. Dan gubernur itu bernama Sergius Paulus, ya. Dan kota Pafos ini dikenal dengan pusat ada penyembahan kepada dewa Venus atau Dewi Cinta, ya. Dan itu menjadi hal yang sangat mempengaruhi kehidupan di sana. Banyak orang Yahudi bercampur juga dengan orang-orang Yunani. Dan ketika ada di situ, ya itu yang akan mereka hadapi. Dari satu sisi kita juga dapat belajar di sini bahwa pendekatan-pendekatan dalam pelayanan tidak bisa kita abaikan tentang latar belakang, kepercayaan, adat, budaya, dan sebagainya. Dan termasuk pemerintahan yang ada di situ. Memang ini, Siprus ini dipimpin oleh seorang gubernur, masih dalam wilayah kerajaan Romawi, tetapi juga di situ menarik sekali bahwa ada satu kebiasaan atau tradisi para pemimpin-pemimpin masa itu, mereka memiliki teman atau orang-orang yang membantu mereka berlatar belakang sebagai tukang sihir, peramal, ataupun orang-orang yang mendukung di dalam soal-soal bagaimana mereka memimpin. Dan tahyul-tahyul itu sangat kuat. Apalagi soal penyembahan-penyembahan berhala. Nah, ketika ada di situ, kita lihat ada seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus, atau arti literalnya anak Yesus, anak Yosua, atau juga dikatakan anak keselamatan. Tetapi dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nanti kita lihat bagaimana karakter orang ini. Tapi di situ disebut dia kawan dari gubernur pulau itu, Sergius Paulus, orang bukan Yahudi, ya. Dan ternyata gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus dan ingin mendengar tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, respon orang terhadap firman Tuhan, baik orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang bisa saja bermacam-macam. Nah, seorang pemimpin, tentu seorang dikatakan di sini orang yang cerdas, ya dia. Seorang yang bisa mempertimbangkan tentang baik dan buruk, dan juga orang yang punya pemikiran yang luas, dan bahkan dari pertimbangan-pertimbangannya tentu dia akan memikirkan, ya. Dia mendengar tentang Barnabas dan Saulus dan dia mengundang. Ya, perhatikan, dia memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Tuhan. Dan salah satu yang kita bisa belajar di sini bahwa ada orang yang mungkin dengar firman Tuhan tapi tidak tertarik, menolak. Tapi ada orang yang haus, ya, keinginan yang begitu. Nah, disinilah Barnabas dan Saulus tentu
mengambil kesempatan itu, datang. Tapi kita tahu di situ ternyata ada saja orang-orang yang di samping dari gubernur itu yang tentu mungkin punya pemikiran lain, ya. Nah, disitulah yang namanya Bar Yesus. Mari kita lanjutkan ayat 6. Tetapi Elimas, demikian nama daripada namanya yang dalam bahasa Yunani. Elimas ya, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus. Nah, ini baru kita tahu Saulus disebut Paulus ya. Yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Jadi rupanya Elimas ini nama Yunani dari Bar Yesus itu, dia menghalang-halangi dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Bapak Ibu yang kekasih, kita tahu bahwa dalam pelayanan, dalam penginjilan atau dalam pendekatan-pendekatan pelayanan kita menjangkau jiwa-jiwa tidak selalu mulus. Dan kita lihat saat ini ternyata teman-teman dari gubernur Sergius Paulus itu, salah satu yang dikenal situ adalah Elimas itu, tukang sihir itu, nabi palsu itu, menghalang-halangi dengan caranya untuk membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi perhatian gubernur itu, rasa keinginan tahu tentang firman Tuhan itu berusaha dihalang-halangi oleh Elimas ini. Nah, kita mendapat respon seperti ini tentu bisa membancing emosi atau mungkin ada hal-hal yang bisa membuat kita merasa marah, ya, kecewa dan sebagainya. Tetapi itu yang dihadapi oleh Paulus dan Saulus dan Barnabas. Nah, kita lihat, tapi Saulus juga disebut Paulus. Nah, ini pertama kali nama Saulus itu disebut Paulus. Kita tahu di dalam orang-orang Yahudi zaman itu ada berapa nama yang dipakai. Nama Yahudi seperti Paulus ini, nama Yahudinya ialah Saulus. Sedangkan disebut Paulus ialah nama Yunani. Dan banyak kita tahu orang-orang pakai dua nama itu berkaitan dengan kewarganegaraan. Berkaitan juga dengan bagaimana adat istiadat yang mempengaruhi dia. Tetapi di sini penting sekali bahwa sejak saat itu memang kita melihat nanti bahwa lebih banyak dipakai nama Paulus. Jadi lebih banyak karena memang untuk sebagai komunikasi dan bahkan mempermudah Paulus itu menjangkau orang-orang bukan Yahudi, termasuk orang-orang Yunani. Sehingga nama Paulus itu menjadi pendekatan yang baik sekali. Nah, kita seringkali juga dalam pelayanan juga memang harus mempertimbangkan seperti ini. Ketika kita hadir di suku tertentu, mungkin kita harus tahu latar belakang nama-nama yang digunakan. Dan banyak hal-hal yang bisa membuat lebih mudah mendekati suku tertentu dengan adanya sebutan atau nama yang dipakai. Dan di Indonesia ataupun di mana-mana yang itu ada suku-suku tertentu, ada penghormatan-penghormatan yang dipakai melalui nama-nama yang ada. Tapi di sini kita belajar bahwa Paulus memang sudah Tuhan utus untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan disinilah kita melihat awal ketika dia mulai, Paulus dan Barnabas ini dekati gubernur itu. Dan mereka membicarakan tentang firman Tuhan itu kepada gubernur. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Reaksi daripada
Paulus ya, yang penuh dengan roh. Kita kembali lagi, Paulus penuh dengan roh, ayat 9 ya. Menatap dia. Mari kita perhatikan di sini. Menghadapi apa yang dihadapi oleh Paulus saat itu bukan orang biasa-biasa saja ya. Tukang sihir, tukang nabi palsu ya. Tapi Paulus di sini yang penuh dengan roh menatap dia. Ada penafsir juga menambahkan yang penuh dengan roh yang membakar, yang mengadili, yang menghakimi ya. Tentu juga ada yang menggambarkan bagaimana kemarahan yang kudus ya. Tapi poin di sini buat kita ialah bagaimana Paulus itu dengan tegas menghadapi orang ini. Orang yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, menghalangi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, dia menatapnya. Kemudian apa yang dikatakan Paulus? Hai anak iblis. Ya, yang namanya itu sebenarnya anak Yesus, anak keselamatan sepertinya ya. Tapi menjadi anak iblis, keturunan ular beludak, dan bahkan gambaran yang paling jahat ya, anak iblis. Dan sebutan itu dirangkaikan dengan kalimat-kalimat ini. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Karakter yang muncul dari Elimas ini yang diungkapkan oleh Paulus penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Dan itulah cara kerja yang dipakai oleh Elimas, bagaimana cara iblis menipu dengan kelicikan, memutarbalikkan fakta dan sebagainya, berusaha membelokkan ya jalan yang lurus, iman yang benar itu berusaha dibelokkan. Nah, itulah cara kerja yang menggambarkan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kemudian perhatikan, engkau musuh segala kebenaran. Musuh semua kebenaran, dan itu menggambarkan engkau adalah menolak dan bahkan melawan surga. Semua kebenaran itu bertolak belakang dengan kehidupannya. Dan ini menggambarkan bagaimana ciri khas yang harus kita bisa bedakan ya. Kemudian, tidakkah engkau akan berhenti untuk membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam pelayanan memang kita diperhadapkan dengan orang-orang demikian yang penuh dengan tipu muslihat, berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan dengan cara-cara yang licik, membelokkan, dan kemudian penuh dengan kejahatan. Dan kita tidak jarang menemukan bahwa pelayanan itu dihancurkan atau dibuat kacau balau oleh orang-orang demikian. Yang kelihatannya sebagai teman, kelihatannya sebagai sahabat, tapi justru seperti musuh dalam selimut. Musuh dari kebenaran dan bahkan terang-terangan menolak kebenaran. Nah, di dalam pelayanan Saulus dan Barnabas mereka menghadapi ini. Dan Paulus dengan tegas mengatakan, anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Disitulah kita melihat Paulus berani berbicara itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bukan berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi dia berbicara dengan kekuatan dari Tuhan. Dan inilah yang harus kita pegang teguh. Menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi cara-cara kerja iblis, kelicikan-kelicikan, kita harus berpegang teguh dan taat dan benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang sangat penting dalam pelayanan. Bukan kekuatan kita manusia. Bukan bergantung kepada ide-ide yang cemerlang pikiran kita. Bukan bergantung kepada berbagai penampilan dan kehebatan fisik dan orang-orang kuat yang kita miliki. Bukan. Sekalipun saat itu Paulus ada bersama dengan gubernur itu, dia tahu mungkin gubernur itu lebih berkuasa, tetapi dia
penuh dengan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi otoritas penting ketika menghadapi si Elimas yang penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Nah, akhirnya apa yang dikatakan di sini ayat yang ke-10? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Ya. Paulus percaya tangan Tuhan menyertai akan Paulus dan Barnabas. Dan di saat yang sama, Paulus pun berbicara dengan tegas bahwa tangan Tuhan akan menimpa Elimas, ya, dikatakan menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Jadi dari satu sisi tangan Tuhan itu menyertai pelayanan para rasul, tetapi tangan Tuhan juga akan mengadili, menghukum, bahkan dengan jelas akan bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan. Apa poin di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menyertai, Tuhan juga memampukan orang-orang yang disertai dilengkapi untuk dapat menghadapi iblis dan segala tipu dayanya dan orang-orang yang dipakai oleh iblis. Dari bagian ini Bapak Ibu kita harus pegang teguh janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah aku menyertai kamu sampai ke zaman. Disitulah jelas bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan akan memimpin orang-orang yang menyampaikan jalan Tuhan, membawa orang-orang kepada Kristus. Tapi sekaligus Tuhan juga akan melindungi dan akan menyatakan hukumannya dengan tegas kepada orang-orang yang melawan, orang-orang yang berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Mari kita percaya hal ini. Ya. Apa yang sedang kita hadapi dalam pelayanan mungkin ada kalanya kita takut. Ketika orang sudah mulai memberitahukan tentang kuasa-kuasa kegelapan, menghadapi berbagai tekanan-tekanan, tahyul-tahyul dan sebagainya, bisa membuat kita ciut. Tapi ingatlah, roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar. Roh Kudus yang menyertai kita, tangan Tuhan yang menyertai kita, dan bahkan kuasa Tuhan yang melindungi kita itu jauh lebih besar. Nah, sinilah kita belajar. Mungkin ada hal-hal tertentu ketika kita menghadapi tantangan seperti ini. Ada banyak hal-hal yang terhambat, ya. Mau pelayanan itu mau dimajukan, tetapi ada hambatan yang terjadi. Tapi di sini mari kita belajar untuk sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena otoritas daripada Tuhan di dalam Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk dapat maju terus. Nah, akhirnya, dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, dan ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, seketika itu juga ya, Elimas itu kemudian menjadi buta. Itu sebabnya dengan melihat ini, kiranya Bapak Ibu iman kita semakin teguh, semakin kuat. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau utus kita, percayalah. Tuhan melengkapi, melindungi, menyertai, bahkan Tuhan membentengi kita dari segala usaha-usaha jahat. Ya. Dan sekaligus Tuhan menjadi hakim atas orang-orang yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Baik hamba Tuhan maupun jemaat. Melalui kisah ini pertama, yang bisa kita ambil maknanya bagi kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang selalu peka kepada suara Roh Kudus. Boleh saja Bapak Ibu kita mungkin ada pertimbangan-pertimbangan secara fisik, pertimbangan-pertimbangan
dengan nasihat-nasihat orang tentang berbagai latar belakang. Ketika kita melakukan pekerjaan atau pelayanan, kita minta nasihat. Memang penting sekali, baik sebagai pemimpin, ya, kita perlu. Tetapi jangan sampai kita lupa atau mungkin kita istilahnya memadamkan roh. Kita merasa diri kita kuat, oh gampang lah, sudah pengalaman, ya. Seringkali pengalaman-pengalaman masa lalu menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Padahal semakin ke sini kita harus semakin bersandar kepada Tuhan. Bisa jadi pengalaman yang lalu mungkin bisa saja berguna untuk saat ini. Tapi bisa juga pengalaman masa lalu menjadi pelajaran untuk pada saat ini kita harus memperbaiki. Ada hal-hal yang harus membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Kita tahu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang siap untuk mematikan perbuatan daging dan benar-benar hanya apa yang Roh Kudus pimpin kita melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui puasa, melalui bagaimana persekutuan kita dengan sesama saudara seiman, dan nasihat-nasihat berguna dari para hamba Tuhan yang akan menguatkan kita. Yang kedua, ketika menghadapi pelayanan, kita juga harus diingatkan. Ada respon yang positif, yang baik, menyambut dengan hati terbuka, dengan gembira. Seperti Gubernur Siprus itu. Dia menyambut, dia benar-benar rindu akan firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi orang seperti ini, tidak pandang latar belakang mereka, ya. Orang biasa, orang yang mungkin orang miskin, mungkin juga orang kaya, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Ketika mereka membuka hati untuk menyambut firman Tuhan, itu kesempatan untuk kita beritahukan. Jadi ketika menghadapi hal itu, Paulus dan Barnabas saat itu benar-benar rindu, ya. Jadi Barnabas selain dia berasal dari Siprus, dia juga rindu supaya gubernur itu juga mendengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan yang terbuka. Kemudian ada juga orang yang negatif. Maksudnya negatif di sini negatif thinking dan bahkan berusaha untuk menghalangi, ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, di depan kelihatan baik, tapi di belakang dia tusuk kita misalnya. Dia isukan yang tidak baik. Ada juga yang terang-terangan. Nah, ketika hal itu diperhadapkan pada kita, kembali kita ingat seperti Paulus tadi, Paulus berbicara menghadapi di dalam kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tetap Paulus itu penuh dengan roh. Dan ketika dia menatap Elimas itu, mengingatkan kita bagaimana Paulus itu menatap dengan roh yang menghakimi, yang mengadili kuasa-kuasa kegelapan itu. Itu sebabnya hal seperti ini sangat penting, Bapak Ibu. Sekali lagi jangan mengandalkan kekuatan kita. Ada, kita ingat kisah anak-anak Skewa, berusaha mengusir setan, ya. Tetapi kemudian akhirnya mereka dikejar oleh kuasa roh-roh jahat itu, akan ditelanjangi. Jadi jangan main-main menghadapi ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Memang ulah iblis dan segala kuasa-kuasa kegelapan itu dengan berbagai tipu muslihat bisa mengacaukan. Tapi kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Benar-benar dengan penuh Roh Kudus menghadapi pelayanan. Menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kita percaya Tuhan itu akan menyatakan kuasanya melalui pelayanan kita. Itu sebabnya bagian ini kita belajar daripada Saulus dan Barnabas. Terlihat kedua orang ini, Paulus itu orang yang baru percaya, bertobat, belajar, dan Barnabas dengan karakter yang berbeda. Tetapi tidak pandang mereka perbedaan itu Tuhan mau memakai, ya.
Dan kemudian kita melihat bahwa ketika Tuhan memakai ini, Elimas dengan cara-caranya yang licik, dengan semua budayanya dapat dipatahkan. Dan jelas sekali saat itu dia buta dan kemudian gubernur itu memberikan respon. Nah, saya ingin menggarisbawahi lagi satu hal. Tugas Paulus dan Barnabas saat itu memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan itulah yang mereka jalankan. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan baik melalui rumah ibadat, melalui suku-suku mereka, tapi kemudian jalan itu terbuka. Ya, pekerjaan Tuhan itu terbuka. Dari satu sisi kita memang punya peran untuk taat, untuk mengikuti apa yang Tuhan pimpin. Dan di sisi lain, di mana kita melihat bagaimana cara Tuhan membuka jalan. Jalan Tuhan yang lurus itu tetap diajarkan dengan benar. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh tipu daya iblis, ngikut belokkan ajaran yang benar. Dan sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, hati kita harus tulus, jujur, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada motivasi yang tersembunyi di balik pelayanan kita. Karena kita akan menghadapi pengadilan Tuhan yang seperti dikatakan Paulus itu dengan jujur ya, dengan tegas. Elimas itu berpikir kalau Sergius Paulus itu percaya Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, maka akan berpengaruh pada reputasinya, berpengaruh pada kehidupannya juga. Karena bisa jadi Elimas itu mendapatkan fee atau mendapatkan keuntungan dari sihir-sihirnya, dari ramal-ramalnya, tahayul-tahayulnya kepada gubernur itu. Dia berusaha untuk mempengaruhi itu supaya dia tidak kehilangan, istilahnya kehilangan sumber kehidupannya. Tapi disinilah kita akan diperhadapkan untuk semakin pekah menghadapi segala situasi. Orang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan Tuhan, memang seperti hari Minggu yang lalu saya ingat, seperti prajurit yang tidak memusingkan ya, tidak memusingkan soal penghidupan. Yang dia mau ialah berkenan kepada komandannya. Kita memang menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, tujuan kita yang terpenting ialah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bukan kepuasan ego kita. Bukan supaya kita dipuji-puji. Bukan supaya kita dianggap sebagai Superman, ya. Tapi dengan kerendahan hati, Tuhan memakai orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, kuasa Tuhan. Dan kedua, siaplah melayani dengan sungguh-sungguh. Hadapi setiap orang, ada yang menanggapi dengan baik, ada juga yang tidak baik. Tapi biarlah kita dengan hikmat dan kuasa Tuhan menghadapi mereka. Jangan ragu. Dan biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Tugas kita taat kepada Tuhan dan bagian yang Tuhan kerjakan untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Kita percaya bahwa Sergius Paulus itu percaya melihat mujizat itu. Tapi jauh lebih dalam hatinya, sebelum dia melihat itu, dia sudah rindu mendengar firman Tuhan. Dan di saat seperti itu Tuhan memakai situasi seperti itu untuk membawa Sergius Paulus percaya kepada Tuhan. Perjalanan Paulus ini menjadi perjalanan awal mereka, dan kita lihat nanti perjalanan misi pertama mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi mereka orang-orang yang mengikuti apa yang Roh Kudus suruh kepada mereka. Biarlah kita juga belajar untuk semakin pekah pada pimpinan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih renungan malam hari ini kembali menguatkan kami. Kami bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, Tuhan pasti melengkapi kami. Dan ketika kami sudah buka hati kepada Yesus Kristus, percaya Yesus, Roh Kudus yang terus memimpin kami. Ajarlah kami Tuhan setiap hari peka pada pimpinan Tuhan. Mungkin kami saat ini masing-masing sedang bergumul, berdoa, mencari pimpinan Tuhan. Roh Kudus berbicara dan menuntun kami mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami melangkah, kami pun juga tetap melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan tolong, baik pertimbangan-pertimbangan, nasihat-nasihat, bahkan orang-orang yang Tuhan mau pakai kami bekerja sama, kami juga boleh saling melengkapi. Dan ketika kami menghadapi orang-orang Tuhan, tolong kami. Bagi orang-orang yang menyambut baik, kami dengan sukacita, dengan penuh kasih melayani. Tapi ketika menghadapi orang-orang yang bersikap jahat, penuh tipu muslihat seperti Elimas, dan berbagai situasi yang sulit menghalangi, tolong kami Tuhan, supaya kami dengan kekuatan Tuhan, keberanian dari Tuhan, kami dapat menjawab tantangan ini dan juga sekaligus kami juga menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap serahkan semua jemaat dalam Bible Church. Engkau tahu keadaan kota Dili dan semua perjuangan dalam usaha toko maupun usaha yang sedang dijalani. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga dapat berusaha dengan sebaiknya dan boleh menikmati hasil dalam berkat Tuhan. Tuhan juga tolong setiap jemaat yang mungkin saat ini belum pulih dari penderitaan, kami tetap mohon kiranya tangan Tuhan menopang mereka, berikan kesembuhan yang sempurna, baik melalui obat-obat, vitamin, perawatan para medis. Biarlah Tuhan menjamah dan memberkati. Terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk minggu ini sudah mulai ibadah tatap muka di mana sudah dibuka. Kiranya Tuhan menolong semua dapat berlangsung dengan baik. Berkati semua para pelayan, para majelis, hamba Tuhan mempersiapkan ibadah di dalam kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan. Jemaat juga bisa mengikuti dengan penuh sukacita dan pelayanan-pelayanan boleh dijalankan semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Dan ketika masih harus diterapkan protokol kesehatan, Tuhan juga menolong sehingga semuanya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kiranya berkat dan kasih setia Tuhan selalu menaungi setiap keluarga dalam jemaat-Mu. Di mana saja mereka berada saat ini, Tuhan limpahkan damai sejahtera. Dan Tuhan juga menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.